Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan sebagai penyucian diri atas puasa yang telah dijalankan selama Ramadan dari perkataan keji dan perbuatan buruk, serta sebagai bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras dengan takaran satu sak sekitar 2,5 hingga 3 kilo atau nilai uang yang setara dengan itu sesuai harga di daerah setempat. Selain untuk membersihkan diri, zakat fitrah juga berfungsi sebagai solidaritas sosial yang membantu menjaga keharmonisan masyarakat muslim pada hari raya. Selanjutnya, dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43 disebutkan kewajiban menunaikan zakat fitrah sebagai salah satu rukun Islam. Hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri dengan takaran satu sak bahan makanan pokok seperti kurma atau gandum untuk setiap muslim, baik pria, wanita, anak laki-laki atau orang dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain menyatakan bahwa zakat fitrah berfungsi sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dan perkataan kotor dan perbuatan keji, serta sebagai pemberian makan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, zakat fitrah termasuk kewajiban yang fardu ain bagi masing-masing muslim yang memenuhi syarat kemampuan, atau hal ini dipahami oleh mayoritas ulama sebagai bagian dari pilar Islam yang harus dijalankan setiap tahun pada bulan Ramadan. Jenis zakat fitrah. Zakat fitrah makanan pokok biasanya berupa satu sak atau sekitar 2,5 sampai 3 kilo makanan pokok yang umum dikonsumsi di suatu daerah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan zakat itu berupa kurma, gandum atau bahan pokok lain yang lazim dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Umumnya zakat fitrah dibayarkan dengan beras yang menjadi makanan pokok sebagai besar mayoritas di daerah lain yang makanan pokoknya berupa beras, bukan beras seperti gandum di tengah timur, jagung, sagu atau umbi-umbian, ubi jalar, singkong, talas. Di beberapa wilayah Indonesia, maka zakat fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan tersebut selama nilainya setara dengan satu sak beras. Zakat fitrah dalam bentuk uang. Sebagian ulama membolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang yang nominalnya setara dengan makanan pokok yang ditentukan. Uang ini nantinya digunakan oleh amil zakat untuk membeli kebutuhan mustahik atau fakir miskin agar mereka juga mendapatkan manfaat zakat. Meski demikian, mayoritas mazhab tersebut Syafi'iyah menganjurkan zakat fitrah dibayar dengan makanan pokok langsung agar lebih sesuai dengan maksud hadis. Metode zakat fitrah. Menentukan besaran zakat yang dikeluarkan, yaitu satu sak bahan makanan pokok sekitar 2,5 hingga 3 kilo per jiwa atau nilai uang yang setara dengan harga bahan pokok tersebut sesuai kebiasaan konsumsi sehari-hari. Membayar zakat fitrah pada waktu yang tepat, yaitu mulai awal Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Waktu utama dianjurkan setelah salat subuh pada 1 Syawal dan paling lambat sebelum salat Idul Fitri tiba. Pembayaran setelah salat Idul Fitri sampai waktu maghrib hari itu termasuk makruh, dan setelah 1 Syawal dianggap tidak sah membacakan niat zakat fitrah saat mengeluarkan zakat, misalnya niat untuk diri sendiri dan tanggungan keluarga. Baik, yang terakhir penutup. Zakat fitrah berkaitan dengan
waktu paling akhir dan ketentuan jiwa, terlambat membayar. Zakat fitrah wajib dibayar sebelum sholat Idul Fitri dimulai, yakni setelah terbenam matahari dimulai 1 Syawal hingga sebelum pelaksanaan sholat Id. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah sholat Id, maka hukumnya makruh, tidak disukai. Dan jika dibayarkan setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri, maka hukumnya haram dan zakat tersebut tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Jika seseorang terlambat atau lupa membayar zakat fitrah, ia wajib segera mengqadha atau mengganti pembayaran zakat tersebut sesuai jumlah yang wajib, disertai dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena menunda kewajiban tersebut. Pembayaran pengganti ini harus dilakukan segera mungkin untuk menutup kewajiban zakat fitrah agar terhindar dari dosa dan tetap menjalankan kewajiban sebagai bagian dari rukun Islam. Kesimpulan, zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah menunaikan syarat kemampuan, khususnya pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi sebagai penyucian diri dari kesalahan selama berpuasa, sekaligus sebagai bentuk solidaritas sosial untuk membantu kaum yang membutuhkan agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan layak dalam pelaksanaannya. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, seperti beras, kurma, gandum, atau makanan pokok lainnya. Besarannya adalah 1 sak atau sekitar 2,5 atau 3 kilo per orang. Alternatifnya, zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, dengan batas akhir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Penundaan pembayaran sampai setelah sholat Idul Fitri termasuk makruh, dan setelah matahari terbenam pada sholat Idul Fitri tidak sah sebagai zakat fitrah, sehingga harus diganti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.